Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan press release APBN kita realisasi hingga tanggal 31 Desember 2024 dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasanya kami dari Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu setiap bulan menyampaikan rilis APBN kita, dan untuk edisi kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal, yaitu terkait dengan indikator ekonomi Bengkulu, kinerja fiskal regional Bengkulu, serta kinerja kredit program. Bapak dan sekalian, indikator kinerja perekonomian Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Desember, di mana pertumbuhan ekonomi tercapai 4,57% year on year sampai dengan triwulan 3 tahun 2024. Perekonomian Bengkulu di triwulan 3 2024 ini mencatat PDRB sebesar 25,82 triliun berdasarkan harga berlaku, atau 13,55 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010. Perekonomian Bengkulu ini berada di posisi ke-6 dari 10 provinsi yang ada di regional Sumatera dan berada di rata-rata nasional sebesar 4,95%. Pertumbuhan perekonomian didukung oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman dengan kontribusi sebesar 9,66% dan konsumsi LNPRT sebesar 10,64%. Adapun pertumbuhan di kedua sektor ini tentunya didukung oleh kegiatan pariwisata seperti Festival Tabut serta aktivitas pemerintah pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 serta pilkada serentak yang dilaksanakan pada akhir tahun 2024 kemarin. Dan tentunya juga beberapa belanja pemerintah ataupun swasta di sektor investasi infrastruktur publik. Adapun dari sisi inflasi tercatat pada bulan Desember 0,84% year on year, di mana inflasi di Provinsi Bengkulu pada bulan Desember 2024 ini tercatat lebih rendah sebesar 0,73% dibandingkan inflasi nasional. Tren inflasi tahunan menunjukkan penurunan yang signifikan sepanjang tahun, dengan inflasi regional Bengkulu konsisten lebih rendah dibandingkan nasional sejak bulan September 2024. Sedangkan untuk inflasi bulanan pada posisi Desember 2024 mencapai 0,34%, mencerminkan peningkatan setelah tren penurunan inflasi bulanan yang terjadi dari bulan Maret hingga September kemarin. Kemudian terdapat kenaikan inflasi secara bertahap sejak Oktober 2024. Hal ini tentunya mencerminkan kondisi stabilitas harga yang semakin membaik di Bengkulu sepanjang tahun 2024. Sedangkan dari sisi ekspor sampai dengan bulan November 2024 tercatat besar 22,63 juta US dollar, di mana nilai ekspor ini naik sebesar 95,56% apabila dibandingkan dengan tahun 2023, namun terdapat penurunan sebesar 12,82% apabila dibandingkan dengan tahun 2022 di periode yang sama. Realisasi ekspor ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama di Bengkulu yang volatile, serta infrastruktur pelabuhan, terutama pelabuhan Pulau Bay yang memang masih belum dapat beroperasi secara optimal. Adapun komoditas yang diekspor melalui Provinsi Bengkulu adalah batu bara, karet, lintah, serangga, dan juga beberapa komoditas lainnya. Sedangkan negara tujuan ekspor utama antara lain adalah India, Bangladesh, dan Kamboja. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan indikator sosial dapat kami sampaikan bahwa Gini rasio September 2024 sebesar 0,343, di mana pada bulan Maret 2024 Gini rasio Provinsi Bengkulu ini lebih rendah 0,038 poin dibandingkan dengan Gini rasio di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa
tingkat pendapatan di Provinsi Bengkulu lebih rendah dan lebih baik dibandingkan dengan tingkat ketimpangan secara nasional. Namun yang perlu menjadi catatan adalah Gini rasio di daerah perkotaan terdapat peningkatan 0,027 poin dibandingkan Maret 2023. Sedangkan di daerah pedesaan Gini rasio mengalami tren positif di mana terdapat penurunan 0,275 sebesar 0,08 poin dibandingkan Maret 2023. Sedangkan angka IPM pada tahun 2024, IPM Provinsi Bengkulu menunjukkan peningkatan untuk semua dimensi pembentuk IPM, terutama di dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat tercatat dengan angka sebesar 73,31 tahun, meningkat 0,20 tahun dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi dimensi pengetahuan menunjukkan peningkatan harapan lama sekolah. Dan dimensi standar hidup layak tercatat dengan rata-rata pengeluaran real per kapita yang meningkat Rp561.000 atau 5,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi indikator-indikator IPM ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi tingkat pengangguran terbuka ataupun TPT Agustus 2024 sebesar 3,11%. Apabila dibandingkan dengan TPT nasional yang sebesar 4,91%, maka tingkat TPT di Bengkulu ini lebih rendah dibandingkan tingkat nasional dan merupakan angka TPT terendah di regional Sumatera. Angka TPT yang terus menurun menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja yang semakin baik di wilayah Provinsi Bengkulu. Dan tentunya dengan rendahnya angka TPT ini diikuti oleh perbaikan tingkat upah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Adapun dua indikator terakhir terkait dengan sosial ekonomi adalah persentase penduduk miskin per September 2024 sebesar 12,52%. Dan nilai tukar petani pada bulan Desember 2024 sebesar 202,65%. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja APBN hingga Desember 2024. Yang perlu kami disclaimer di sini bahwa angka posisi yang di press release ini merupakan angka berdasarkan data per bulan Januari, sehingga merupakan angka unaudited. Secara total pendapatan negara sebesar 3,62 triliun dengan realisasi 108,9% dari target, dan terdapat kenaikan 8,37% year on year dibandingkan tahun 2023. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar 16,54 triliun atau 96,60% dari pagu, tumbuh sebesar 4,78% year on year dibandingkan tahun 2023. Untuk detailnya dapat kami sampaikan bahwa pendapatan dan hibah sebesar 3,62 triliun tadi terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 3,07 triliun serta penerimaan negara bukan pajak sebesar 547,38 miliar. Dari sisi penerimaan perpajakan, sektor yang paling dominan adalah pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya yang tumbuh dibandingkan dengan tahun 2023. Sedangkan dari sisi pajak penghasilan migas terdapat penurunan sebesar 8,67%. Kemudian dari penerimaan bea cukai terdapat kenaikan ataupun pertumbuhan dari sisi cukai, sedangkan di bea masuk dan bea keluar mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun anggaran 2023. Sedangkan dari pendapatan negara bukan pajak terdapat penurunan PNBP, namun di sisi lain terdapat kenaikan PNBP yang berdasar dari satuan kerja yang melaksanakan tata kelola badan layanan umum. Bapak Ibu sekalian, beberapa isu strategis dari sisi pendapatan. Yang pertama adalah terkait dengan current isu perbajakan.
terkait dengan PPh non migas, penurunan ataupun kontraksi sebesar 8,67% ini disebabkan akibat rendahnya harga batu bara meskipun terdapat peningkatan pada bulan Desember. Kemudian produksi sawit juga mengalami penurunan karena musim trek dampak perubahan iklim meskipun harga stabil sehingga kontribusi sawit terdapat kontraksi sebesar 9,35%. Kenaikan harga kopi yang pertumbuhannya kontribusinya hingga 269,46% belum bisa menutupi agregat terkait dengan kinerja dari sawit maupun batubara. Sedangkan terkait dengan pajak lainnya tidak mencapai target karena penurunan permintaan bea materi fisik, di mana sekarang masyarakat sudah mulai beralih ke penggunaan materai secara elektronik, di mana pencatatan atas pembelian materai secara elektronik itu tidak dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu. Sedangkan isu strategis terkait dengan penerimaan bea dan cukai, yang pertama adalah terkait dengan pendapatan cukai ini tumbuh signifikan berkat operasional pabrik rokok sigaret kretek SKT di Ranjang Lebong yang menyumbang pendapatan cukai sebesar 50 juta. Namun saat ini pabrik tersebut berhenti beroperasi karena permasalahan di sisi internal, sehingga potensi tahun 2025 belum dapat dipetakan. Namun pada bulan Desember terdapat target pendapatan cukai sebesar 50 juta dari permintaan cukai pabrik rokok tersebut. Kemudian dari sisi bea masuk terdapat penurunan tajam sebesar 83,50% terkait dengan berkurangnya registrasi IMEI untuk produk handphone, komputer genggam maupun tablet. Selanjutnya kontraksi di bea keluar terdapat 79,81%, terutama karena penurunan volume ekspor cangkang kernel sawit yang disebabkan karena pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bayi yang sampai dengan saat ini belum dapat diatasi dengan baik. Selanjutnya juga terdapat mekanisme ship to ship dengan biaya pemuatan yang lebih tinggi, sehingga mempertimbangkan potensi pendapatan di Bengkulu. Pada bulan Desember 2020 ini terdapat revisi target pihak luar dari 26,63 miliar menjadi 1,49 miliar. Terkait dengan beberapa kendala ataupun permasalahan yang terjadi sehingga kinerja pendapatan turun, terdapat beberapa sinyal positif. Yang pertama adalah Bank Indonesia Bengkulu pada rapat Komite ALKO regional memproyeksikan produktivitas kelapa sawit akan meningkat signifikan pada awal tahun 2025. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor kelapa sawit terhadap penerimaan negara. Kemudian pada bulan Desember 2024 untuk pertama kali sejak tahun 2021 terdapat aktivitas impor melalui pelabuhan Pulau Bayi yang dilakukan oleh perusahaan Orient Sawit Lestari berupa Physical Refining Plant and Dry Fractionation Plant senilai $3.1.600 Singapura, namun tidak dipungut biaya masuk karena mendapatkan fasilitas dari PKPM. Dan ini tentunya sudah menyumbangkan PPN sebesar 366,68 juta. Adapun terkait dengan current issue di sisi PNBP adalah dengan penambahan Satker UIN Fatmawati Soekarno pada tahun 2024 menjadi Satker BLU, maka berpengaruh pada pendapatan PNBP yang diterima di sisi kas negara, karena sekarang terkait dengan pendapatan BLU tersebut akan dicatat secara langsung oleh satuan kerja dan dapat digunakan langsung oleh UIN Fatmawati. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya terkait dengan realisasi kinerja belanja APBN yang tumbuh sebesar 4,78% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai total 16,54 triliun atau 96,64% dari pagu. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat
yang terrealisasi sebesar 5,5 triliun atau 93,24%, dan transfer ke daerah dan dana desa yang terrealisasi sebesar 10,98 triliun atau 98,46%. Untuk belanja pemerintah seluruhnya, baik belanja pegawai, belanja barang maupun belanja sosial mengalami pertumbuhan yang cukup baik, sedangkan untuk belanja modal terdapat kontraksi sebesar 1,89% yang disebabkan antara lain karena pagu di tahun 2024 sebesar 931 ini tidak dapat terserap secara optimal oleh beberapa satuan kerja. Sedangkan untuk TKD terdapat pertumbuhan atau yang sangat baik di dana alokasi umum, DAK fisik, dan dana desa. Namun untuk DAK non fisik, dana bagi hasil serta insentif fiskal mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya, terutama untuk insentif fiskal. Adapun beberapa isu strategis sepanjang tahun 2024 terkait dengan belanja pemerintah pusat. Yang pertama adalah belanja pegawai mencapai 101,34%. Ini didorong karena terdapat kenaikan gaji ASN pada awal tahun 2024 sebesar 8%, sesuai PP nomor 5 tahun 2024, serta terdapat beberapa kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa kementerian lembaga, serta realisasi dari pembayaran gaji 13 dan THR sesuai PP nomor 14 tahun 2024. Sedangkan di sisi belanja barang didorong oleh pelaksanaan pemilu dan pada awal tahun 2024 serta pilkada serentak pada bulan November 2024. Walaupun seperti kita ketahui pada akhir tahun terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan pembatasan belanja perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial untuk keperluan efisiensi belanja. Nah, kebijakan ini akan berlanjut di tahun 2025. Sedangkan kontraksi belanja modal sebesar 1,89% disebabkan oleh sejumlah pekerjaan yang bersumber dari PNBP BLU belum selesai dilaksanakan dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2025. Beberapa isu strategis lainnya terkait dengan transfer ke daerah. Yang pertama adalah terkait dengan DAK non-fisik. Terdapat kontraksi sebesar 0,6% disebabkan karena rendahnya realisasi DAK non-fisik BOK Puskesmas yang hanya terrealisasi sebesar 73,82%, dipengaruhi oleh kendala peraturan perjalanan dinas di internal Pemda, kemudian keterbatasan kader desa dalam pelaksanaan program PMT, serta kurangnya SDM dan pemahaman terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian untuk DPH terdapat kontraksi juga sebesar 8,07% disebabkan oleh penurunan pagu DPH Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sebagai akibat dari penurunan pendapatan dari sektor sumber daya alam, fluktuasi harga komoditas utama Bengkulu seperti kelapa sawit dan karet. Selanjutnya, insentif fiskal juga terdapat kontraksi yang cukup besar sebesar 18,93% dipengaruhi oleh turunnya alokasi serta terdapat 3 Pemda yang gagal salur insentif fiskal tahap kedua, yaitu Pemda Provinsi Bengkulu, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Pemda Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan untuk DAU spesifik grant dana kelurahan, walaupun terdapat pertumbuhan sebesar 5,36%, namun juga terdapat beberapa kendala di mana tidak disalurkannya DAU tahap kedua pada 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepayang. Sedangkan penyaluran dana desa tidak maksimal karena terdapat 3 desa yang tidak disalurkan seluruhnya atau sebagian karena permasalahan hukum, yaitu Desa Surobali,
di Kepayang, Desa Gunung Kaya di Kabupaten Kaur, dan Desa Sebelat di Kabupaten Lebong. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya atas realisasi belanja sebesar 16 triliun tadi, terdapat kemanfaatan APBN yang tercatat sepanjang tahun 2024, baik itu kemanfaatan yang dihasilkan dari belanja kementerian lembaga, DHK fisik maupun dana desa. Dan rata-rata kemanfaatan alokasi dari belanja APBN yang ada di Provinsi Bengkulu memang ditujukan untuk keperluan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan di tingkat kesehatan. Sedangkan terkait dengan kinerja penyaluran dana BOS, saya sampaikan bahwa seluruh dana BOS sudah disalurkan ke seluruh satuan pendidikan kabupaten, sekolah-sekolah SD, SMP, SMA serta PAUD di seluruh kabupaten kota, di mana kalau kita lihat terkait dengan jumlah sekolah penerima dana BOS per kabupaten kota di tahap 1 maupun di tahap kedua terdapat penurunan. Nah, ini tentunya perlu menjadi perhatian kita supaya sekolah-sekolah dalam penggunaan dana BOS ini dapat segera menyampaikan pertanggungjawaban, sehingga nantinya dari Kementerian Pendidikan dapat segera menyampaikan usulan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Penerimaan Keuangan, dan selanjutnya akan kami lakukan transfer ke masing-masing rekening sekolah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari jumlah siswa, karena terdapat penurunan jumlah satuan pendidikan penerimaan dana BOS, tentunya kemanfaatan yang akan diterima oleh masing-masing siswa dalam penerimaan dana BOS ini juga akan sedikit berkurang. Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah kami sampaikan terkait dengan kinerja APBD regional Bengkulu posisi Desember 2024. Pendapatan daerah sebesar 19,94 triliun atau 89,69% dari target. Hal ini agak sedikit berbeda dengan data yang disalurkan penyaluran TKD, karena pendapatan daerah itu terdapat komponen pendapatan asli daerah juga. Kemudian belanja daerah sebesar 12,04 triliun atau 87,36% dari pagu, serta terdapat defisit sebesar 0,1 triliun. Pendapatan daerah kalau kita lihat berasal dari PAD sebesar 1,54 triliun, turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 3,85%, sedangkan pendapatan daerah sebesar 10,3 triliun yang berasal dari transfer ke daerah naik sebesar 2,46%, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar 10,37 miliar, turun sebesar 86,84%. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi belanja daerah, baik itu belanja operasi, belanja modal, belanja tata duga maupun belanja transfer, tren positif hanya tunjukkan di sisi belanja operasi yang tumbuh sebesar 7,38%, sedangkan di ketiga jenis belanja lainnya terdapat kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi terbesar terdapat di belanja modal maupun belanja tidak terduga. Adapun beberapa current issue terkait pengelolaan APBD di regional Bengkulu dapat kami sampaikan bahwa kontribusi PAD hanya sebesar 12,91% dari total pendapatan daerah, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian kabupaten kota maupun Pemda Provinsi Bengkulu yang masih sangat rendah dan sangat mengandalkan transfer ke daerah. Di sisi lain, kalau kita lihat tadi bahwa realisasi dari transfer ke daerah pun juga masih belum optimal karena disebabkan insentif fiskal yang hanya tersalur sekitar 70%, kemudian juga terdapat dana desa yang tidak tersalur seluruhnya, serta spesifik grant dana kelurahan yang juga tidak tersalur secara maksimal. Dan ini tentunya perlu menjadi perhatian kita bahwa pemanfaatan dana TKD sebagai penyokong belanja di daerah perlu menjadi perhatian lebih baik di tahun 2025 ini. Adapun kontraksi dari PAD antara lain disebabkan karena perlambatan pemungutan
PAD pada awal tahun akibat terlambatnya penerbitan Perda di PDRD pada sebagian besar kabupaten kota di Bengkulu. Kemudian juga masih perlunya peningkatan koordinasi antara BKD Bengkulu, Kemenpan RB, serta BPKD terkait dengan pembukaan formasi P3K, di mana terkait dengan P3K ini tentunya akan menjadi beban ataupun harus dialokasikan dalam belanja pegawai masing-masing Pemda. Kemudian alokasi anggaran yang seharusnya untuk belanja modal sebagian harus dialokasi untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai yang terus meningkat, sehingga masih sulit untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang HKPD bahwa alokasi belanja pegawai itu adalah 30% dari total pagu belanja Pemda. Kemudian isu yang keempat adalah tarif baru pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta option PKB dan BPNKB yang akan berlaku pada tahun 2025. Namun terdapat insentif sehingga jumlah yang dibayar masyarakat tidak berubah sampai dengan bulan Mei 2025 berdasarkan keputusan PLT Gubernur Provinsi Bengkulu. Dan tentunya option pajak ini akan sangat membantu kabupaten kota, karena dengan option pajak maka pendapatan yang berasal dari PKB dan BPNKB dapat langsung diterima oleh masing-masing Pemda kabupaten kota. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat berikutnya terkait dengan kinerja kredit program hingga Desember 2024, dapat kami sampaikan bahwa realisasi kredit KUR sebesar 3,3 triliun, tumbuh 10,91%, dan pembiayaan ultramikro sebesar 95,91 miliar atau tumbuh sebesar 8,26%. Progres penyaluran KUR per 31 Desember apabila kita lihat dari sisi wilayah, paling banyak jumlah debitur berada di Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian diikuti oleh Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma serta Kabupaten Mukomuko. Namun apabila kita lihat dari sisi nilai penyaluran, maka penyaluran terbesar berada di Kabupaten Mukomuko sebesar 631,4 miliar, kemudian Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 607,97 miliar, dan Kota Bengkulu sebesar 542,14 miliar. Kemudian kalau kita lihat dari penyaluran per skema, maka mayoritas KUR ini digunakan untuk debitur mikro sebanyak 43,4 ribu debitur, kemudian diikuti oleh KUR kecil, Supermi, dan TKI ya. Dan tentunya nilai penyalurannya juga mayoritas sebesar 2,09 triliun untuk mikro dan 1,2 triliun untuk KUR skala kecil. Berdasarkan tingkat pendidikan, ini cukup mengembirakan bahwa pemanfaatan dana KUR ini rata-rata digunakan oleh penerima KUR dengan pendidikan SMU mayoritas, kemudian diikuti yang berpendidikan sekolah dasar sebesar 17,05 ribu, dan untuk yang pendidikan sarjana sebesar 3.424, SMP 1.986, dan pendidikan diploma sebesar 1.147. Dan kemudian untuk rincian penyaluran berdasarkan sektor, mengingat sektor yang paling signifikan di Bengkulu adalah sektor pertanian dan perkebunan, maka penyaluran KUR ini memang banyak di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan, baik dari sisi debitur maupun nilai penyaluran. Kemudian perdagangan besar dan eceran sebanyak 12.293 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 896,14 miliar, diikuti oleh sektor jasa masyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lainnya. Sedangkan perbankan yang paling aktif sepanjang tahun 2024 dalam penyaluran KUR adalah Bank Rakyat Indonesia sebanyak 41.749 debitur dengan nilai 2,2 triliun,
diikuti oleh Bank Mandiri sebesar 3.147 debitur dengan nilai 561,4 miliar, BSI sebanyak 1.833 debitur dengan nilai 309,08 miliar, Bank Sinarmas 481 debitur dengan nilai 119,68 miliar, dan tentunya Bank BPD sebanyak 525 debitur dengan nilai 95,21 miliar. Ke depan kami mendorong kepada perbankan di tahun 2025 ini juga lebih aktif lagi di dalam penyaluran KUR kepada para pengusaha-pengusaha UMKM. Next, progres penyaluran UMI berdasarkan per wilayah. Untuk UMI ini wilayah yang paling banyak debiturnya adalah Kota Bengkulu, kemudian Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, serta Kabupaten Seluma dengan nilai penyaluran antara 27,15 miliar sampai dengan 8,9 miliar. Sedangkan untuk yang disalurkan melalui PNM, berdasarkan PNM, maka mayoritas berada di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu Utara. Sedangkan yang disalurkan melalui Pegadaian juga sama di Kota Bengkulu, mayoritas penyaluran tertinggi diikuti Kabupaten Kepayang dan Kabupaten Rejang Lebong. Adapun penyaluran melalui Bahana Arta Ventura hanya terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah dengan jumlah 1 debitur dengan nilai 8 juta rupiah, dan Reliance berada di Kabupaten Lebong dengan jumlah debitur sebanyak 13 debitur dan nilai penyaluran sebanyak 258,3 juta. Baik Bapak Ibu sekalian, press release APBN kita tahun 2024 periode Desember, dan kami sampaikan kembali bahwa angka-angka yang disampaikan tersebut baik dari sisi pendapatan maupun belanja, APBN maupun APBD merupakan angka unaudited karena saat ini masih tetap berproses pengesahan belanja baik yang ada di Kementerian Keuangan maupun yang berada di Pemda. Terakhir kami sampaikan komitmen dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta jajaran seluruh KPPN, baik itu KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Mana, dan KPPN Muko-Muko akan terus memberikan layanan tanpa biaya dan tetap menjaga integritas. Demikian kami sampaikan, nanti akan kita ketemu lagi di dalam APBN kita edisi tahun 2025. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.